Bab 273. Mengambil kepala Lu pengecut. Amarah. Mileye tentu saja marah. Siapapun yang berani mengincar saudara perempuannya, Mileye tidak akan pernah memberikannya hidup. Demi adik, dia Mileye bisa jadi tidak kenal takut. Tidak jauh, melihat Mort Lu terpotong-potong, ekspresi Feri Lu langsung berubah mengerikan, dan detik berikutnya, dia bergetar dan menyerang langsung ke arah Mileye. Karena kecepatannya terlalu cepat, kemanapun Feri Lu lewat, ruang hampa bergejolak, sangat menakutkan. Kecepatan tubuh menggetarkan ruang hampa, yang sangat langka di antara alam Archon sejati. Jika itu adalah Mileye sebelumnya, menghadapi master level ini, dia pasti tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Namun saat ini, setelah memiliki aturan Tao ruang hampa, dia menjadi tandingan master alam Archon sejati. Saat Feri Lu menghilang di tempat, Mileye melompat dan menebas dengan satu pedang. Bang! Di langit, dengan suara ledakan, Mileye mundur lagi, dan mundur hampir 100 kaki. Namun, Feri Lu itu juga mundur lebih dari 20 kaki. Di kejauhan, Feri Lu melirik telapak tangannya. Ada retakan di seluruh telapak tangannya. Itu baru saja retak oleh Mileye dengan pedangnya. Mata Feri Lu sedikit menyipit, berkurang sedikit penghinaan di matanya, dan bertambah sedikit keseriusan. Mileye sedikit bersemangat karena dia menemukan bahwa setelah meminjam aturan Tao ruang hampa, jarak antara dia dan Master Alam Archon sejati tidak terlalu besar. Ada kemampuan untuk perkelahian. Pada titik ini, semangat pertarungan Mileye langsung melonjak, dan dia menunjuk Feri. Bersenandung. Suara pedang tiba-tiba bergema, dan kemudian, pedang terbang tiba-tiba terbang keluar dari kotak pedang di belakangnya, menebas Feri Lu di kejauhan. Feri Lu tanpa ekspresi, dia menarik tangannya, dan ruang hampa di depannya tiba-tiba dipelintir. Setelah pedang terbang memasuki ruang hampa yang bengkok, itu langsung diblokir dan tidak bisa lagi maju setengah inci. Melihat adegan ini, Mileye membeku di dalam hatinya. Penggunaan kekuatan ruang hampa Master Alam Archon sejati lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Tanpa berpikir terlalu banyak, Mileye melambai dan pedang di depan Feri Lu terbang mundur. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang, kaki kanannya tiba-tiba menginjak, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya pedang dan menembak. Jelek. Gumpalan cahaya pedang melintas di lapangan. Di kejauhan, wajah Feri Lu sangat dingin. Bagi Master Alam Archon sejati, di bawahnya adalah orang lemah, karena ada perbedaan kualitatif antara alam Archon sejati dan alam Archon biasa. Pada saat ini, Mileye di depannya bukanlah alam Archon, namun dia berani menembaknya 2 kali. Baginya, itu adalah penghinaan. Namun, Feri Lu tidak memandang rendah Mileye, karena dia tahu ada beberapa orang di dunia ini yang tidak bisa dinilai dengan mata biasa. Feri Lu membuat segel ringan dengan tangan kanannya ke depan. Dengan segel ini, ruang hampa di depannya bergetar hebat. Kemudian, ruang hampa itu mulai meremas lapis demi lapis, hampir seketika membentuk penghalang tak terlihat. Penghalang ruang hampa. Dan penghalang ini dengan paksa memblokir pedang Mileye. Serangan itu gagal, dan Mileye langsung mundur 10 kaki dan menjauhkan diri dari Feri Lu. Feri Lu menatap Mileye, sehebat apapun kamu, jurang antara alam ini bukan kamu. Pada saat ini, suaranya tiba-tiba berhenti karena Mileye datang kepadanya. Dan pada saat yang sama, sebuah pedang telah dipotong langsung dari atas kepalanya. Pedang ini lebih menakutkan daripada pedang sebelumnya, dan pedang itu menjadi gelap gulita entah kapan. Jiwa pedang Inhumanity. Meski disergap oleh Mileye, Feri Lu terlihat tenang dan tak kenal takut.
Saat pedang itu masih lebih dari 10 inci di atas kepalanya, dia memutar tangan kanannya dengan lembut. Ruang hampa langsung berubah menjadi pusaran ruang hampa. Pada saat yang sama, kekuatan pedang Mileye dan jiwa pedang mulai membusuk seperti orang gila. Kekuatan penguraian ruang hampa. Namun, pada saat ini, sebuah mutasi menonjol, dan kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti pedang Mileye, dan kekuatan ini benar-benar memblokir kekuatan penguraian ruang hampa. Menyadari adegan ini, Fairy Lu ketakutan. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang Mileye dipotong lurus ke bawah. Bang! Di mata semua orang di sekitar, Fairy Lu langsung dikejutkan oleh pedang ini hingga jaraknya puluhan meter. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di sekitar menjadi khusyuk, terutama para master alam Archon sejati. Karena mereka tidak menyangka pedang Mileye bisa mengabaikan kekuatan pengurai ruang hampa. Di seberang Mileye, Fairy Lu menatap Mileye, bagaimana kamu melakukannya? Penguraian ruang hampa adalah cara yang paling ampuh dari master alam Archon sejati. Jika penguraian ruang hampa tidak valid untuk Mileye, Mileye sudah dianggap master alam Archon sejati sampai batas tertentu. Tentu saja, kekuatan seorang master alam Archon sejati tidak hanya diukur dari penguraian ruang hampa, tetapi juga oleh kesadaran tempur, senjata, teknik seni bela diri, teknik pelatihan, del. Mileye mencibir, bagaimana melakukannya? Fairy Lu, apakah kamu tahu mengapa kakakmu Lord Man Lu tidak datang melawanku secara langsung? Mendengar ini, Fairy Lu mengerutkan kening, apa maksudmu? Apa artinya? Sudut mulut Mileye mencibir, dan dia mengarahkan pedangnya ke sekeliling, kalau tebakanku benar, seharusnya ada master perkumpulan pelindung dunia di sekitar sini. Namun, Lord Man Lu dari perkumpulan pelindung dunia tidak datang secara langsung, apakah itu benar? Berbicara tentang ini, dia mengangkat kepalanya menghadap ke langit, dan sudut mulutnya mengangkat pandangan yang mengerikan. Lord Man Lu, perkumpulan pelindung dunia, apakah kalian benar-benar berpikir dapat mendominasi dunia kincang? Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul tidak jauh dari Mileye, dan orang yang datang adalah tetua utama perkumpulan pelindung dunia, Felix Mo. Statusnya urutan kedua di perkumpulan pelindung dunia setelah Lord Man Lu. Felix Mo menatap Mileye dengan dingin, Mileye, kamu hanya mengandalkan guru misteriusmu, tapi apakah kamu benar-benar berpikir perkumpulan pelindung dunia tidak bisa mengatasi gurumu? Mengatasi. Mileye menyeringai, 1000 tahun yang lalu, tidak ada yang bisa kalian lakukan pada guruku, apalagi sekarang. 1000 tahun yang lalu. Mata Felixmu sedikit menyipit, apa maksudmu? Mileye berkata dengan suara rendah, tidak ada maksud lain. Sepertinya perkumpulan pelindung dunia datang ke sini, karena memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan guruku. Jika itu masalahnya, ikutlah denganku. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke sisi Lin Xiye, meraih tangan kecil Lin Xiye dan berjalan ke kejauhan. Felix Mo dan yang lainnya saling memandang, dan setelah beberapa saat, Felix Mo berkata dengan sungguh-sungguh, ikuti dia. Jadi begitu saja, Mileye berjalan menuju gunung besar bersama rombongan Master Alam Archon sejati. Mileye berjalan sangat lambat, tanpa rasa gugup sedikit pun. Dia juga berbicara dan tertawa dengan adiknya, Lin Xiye, di sepanjang jalan, dan sepertinya dia punya dukungan. Namun di belakang Mileye, Felix Mo dan yang lainnya tampak sedikit serius. Semakin tenang Mileye berperilaku, semakin berarti Mileye tidak takut, dan juga berarti Mileye sama sekali tidak takut dengan perkumpulan pelindung dunia. Di belakang Mileye, ada orang hebat.
Ekspresi Felix Mo dan yang lainnya menjadi serius, dan mereka bahkan lebih waspada. Akhirnya, tidak tahu berapa lama, Mileye membawa Felix Mo dan yang lainnya keluar dari wilayah dingin utara, dan kemudian datang ke gunung besar. Tidak butuh waktu lama bagi Mileye untuk berhenti, tidak jauh di depannya, ada gubuk jerami. Mileye memberi hormat yang dalam ke pondok jerami dengan ekspresi sangat hormat. Melihat Mileye memberi hormat, Lin Siye juga buru-buru memberi hormat. Melihat kakak Mileye beradik memberi hormat, Felix Mo dan yang lainnya melihat ke gubuk jerami, dan kesadaran ilahi menyapu gubuk jerami, dan segera, ekspresi semua orang langsung menjadi khusyuk. Karena kesadaran ilahi mereka menyapu gubuk jerami dan tidak merasakan apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Felix Mo tampak sangat serius, dan tangannya gemetar. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Guru, mereka ada di sini." Namun, Lord Manlu itu tidak datang. Saat dia berbicara, dia berkonsentrasi dan mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa saat hening, Mileye mengangguk, dimengerti. Setelah dia selesai berbicara, dia meraih tangan Lin Siye dan berjalan ke gubuk jerami, lalu mendorong pintu dan masuk. Ketika Mileye dan Lin Siye memasuki gubuk jerami, Felix Mo dan yang lainnya memiliki ketakutan di mata mereka, karena mereka menemukan bahwa napas Mileye dan Lin Siye sudah hilang. Di samping Felix Mo, Feri Lu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tetua Mo, siapa di belakang Mileye?" Felix Mo berkata dengan sungguh-sungguh, "Seseorang yang bahkan sangat ditakuti Lord Man." Wajah Feri Lu tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Bahkan Lord Man Lu takut padanya. Seberapa kuat orang seperti ini untuk membuat master seperti Lord Man Lu takut padanya? Pada saat ini, pintu gubuk jerami tiba-tiba terbuka, dan seorang pria berjubah hitam keluar. Pria berjubah hitam itu meletakkan tangannya di belakangnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam. Dia tidak terlihat wajahnya sama sekali. Ketika pria berjubah hitam itu muncul, Felix Mo dan yang lainnya terkejut pada awalnya, dan detik berikutnya, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Karena pria berjubah hitam tepat di depan mereka, tetapi itu memberi mereka perasaan bahwa pria berjubah hitam itu tidak ada sama sekali. Dan ketika kesadaran ilahi mereka menyapu orang berjubah hitam itu, ternyata kosong dan tidak terasa apa-apa. Namun, orangnya persis berdiri di depan mereka. Bahkan sekuat Lord Manlu, juga tidak mencapai level ini. Felix Mo menekan keterkejutan di hatinya dan mencoba yang terbaik untuk menjaga ekspresinya tetap tenang. Dia memberi salam, "Siapa nama Anda?" Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara serak, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Di mana Lord Manlu? Biarkan dia datang untuk mati." "Lord Manlu." Felix Mo melirik pria berjubah hitam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Meskipun Yang Mulia kuat, tapi perkumpulan pelindung dunia tidak bisa ditindas oleh orang lain." Penindasan. Pria berjubah hitam itu mencibir, "Apakah aku yang menggertak perkumpulan pelindung dunia, atau perkumpulan pelindung dunia yang menggertakku? Berulang kali menyerang muridku yang tidak memuaskan ini. Oh, nyaman untuk menggertak yang lebih mudah." Felix Mo hendak berbicara ketika pria berjubah hitam itu tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya, "Cepat pergi sekarang, kembali dan beritahu Lu pengecut itu bahwa aku akan pergi ke perkumpulan pelindung dunia untuk mengambil kepalanya, suruh dia tunggu." Mendengar ini, Felix Mo dan yang lainnya terlihat sangat masam. Pergi. Mereka awalnya datang untuk bertarung, tapi sekarang pergi begitu saja. Tetapi jika tidak pergi, jangankan orang lain, bahkan Felix Mo sendiri tidak akan berani melakukannya.
karena orang di depannya ini benar-benar tak terduga. Menghadapi pria berjubah hitam itu seperti menghadapi langit berbintang yang luas. Meskipun dia memiliki kartu andalan yaitu satu tubuh bayangan, dia masih tidak memiliki kepercayaan diri di hatinya. Tapi akan terlalu memalukan untuk kembali begitu saja. Setelah pria berjubah hitam selesai mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju gubuk jerami. Pada saat ini, Felixmo menggertakkan giginya dan berkata, "Aku ingin meminta bimbingan kepada Yang Mulia." Meminta bimbingan. Pria berjubah hitam tiba-tiba berhenti. Bersambung.